bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Akhir-akhir ini beredar sejumlah tulisan di media sosial yang menyangkal keaslian nasab Habaib Said dari jalur Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Upaya penyangkalan itu termasuk dengan mengemukakan klaim hasil tes DNA. Namun, disayangkan tulisan-tulisan tersebut mencerminkan pengetahuan dan pemahaman yang serba sedikit dari penulisnya menyangkut persoalan DNA yang pada dasarnya sangat kompleks. Referensi secara acak dan parsial dari sumber-sumber di internet tanpa memiliki informasi pembanding yang komprehensif, dapat menyebabkan kerancuan data dan kesalahan fundamental dalam mengambil kesimpulan. Mengingat kompleksitas DNA merupakan bidang yang tak banyak diketahui oleh orang awam, maka analisis rancu dan kesimpulan prematur yang diutarakan dalam tulisan-tulisan tersebut berpotensi menyesatkan pemahaman banyak orang terkait kajian DNA, sejarah, dan ilmu nasab itu sendiri. Video ini selain mencoba menjelaskan ihwal DNA agar orang awam mendapat gambaran lebih jelas terkait persoalan ilmu genetika itu, juga akan membedah kelemahan dan kekeliruan tulisan-tulisan yang berupaya menyangkal ketersambungan Ba'alawi dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah nasab Ba'alawi dan Ahlul Bait di Indonesia terputus dari Rasulullah? Ada oknum yang meyakini bahwa nasab Habaib dan Ba'alawi di Indonesia terputus dari Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang kalau catatan nasab antar dokumen berbeda. Ada yang menuliskan nama Alawi bin Ubaidillah yang merupakan leluhur Ba'alawi, dan ada yang tidak menuliskannya. Ada dua kitab yang sesuai dengan konteks tadi. Pertama, Kitab Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi atau Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan yang kedua adalah Kitab Tadzib Al-Ansab karya Syekh Asy-Syaraf Abul Hasan bin Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili. Oknum tersebut merujuk kepada dua kitab tadi yang tidak mencantumkan nasab Ubaidillah bin Ahmad sehingga mereka mengatakan nasab Ba'alawi dan Ahlul Bait di Indonesia terputus dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga oknum yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi dan Ahlul Bait terputus jika lewat jalur ibunya. Bahkan di antara mereka juga ada yang beranggapan, kalau seorang laki-laki menikah dengan syarifah termasuk zina dan haram, serta nasab keturunannya terputus dari Nabi Muhammad SAW. Kejanggalan pendapat oknum penuduh. Namun, terdapat beberapa kejanggalan dalam kitab tersebut. Pertama, Kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak tercatat dari karya Imam Fakhrur Razi dalam sejarahnya. Selain itu, dalam halaman kitab tersebut, seseorang bernama Al-Mar'ashi An-Najfi baru menemukan Kitab Syajarah Al-Mubarakah pada tahun 1997 Masehi. Pertanyaannya adalah, mana mungkin kitab yang baru menjadi rujukan tanpa mengetahui keasliannya terlebih dahulu? Tidak hanya itu saja, dalam kitab ini juga tidak tercantum nama-nama ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal ia hidup pada masa yang sama dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Malahan kitab ini mencantumkan nama Imam Al-Askari, yaitu Imam Syiah ke-11. Tidak mungkin Imam Fakhruddin Ar-Razi menuliskan nama Imam ke-11 dari Syiah. Dalam kitab Tadzib Al-Ansab, Imam Al-Ubaidili menyebutkan, di antara anak Ahmad bin Isa. Berarti dia memang tidak berniat menyebutkan semua putra dan putri dari Ahmad bin Isa. Jadi, ada nama anak Ahmad bin Isa yang belum tercantum dalam kitab tersebut. Pembahasan selanjutnya terkait nasab lewat jalur ibu. Selama ini, memang nama bapak menjadi rujukan di belakang nama anaknya untuk menunjukkan nasabnya. Akan tetapi, bukan berarti menggunakan nama ibu memutus nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Malahan turunan nasab setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, adalah seorang ibu. Jadi jelas tidak masalah menyambungkan nasab lewat jalur ibu. Jika kita analogikan, cucu adalah anak dari anak kita, entah itu perempuan maupun laki-laki.
Apakah kita mengatakan bahwa cucu adalah anak dari anak laki-laki saja? Tentu saja tidak, itu tandanya nasabnya masih sambung kepada kita. Merespon anggapan laki-laki biasa menikah dengan Syarifah adalah zina, Said Zulfikar mengungkapkan sudah jelas itu tidak benar. Justru menikah itu syariat dari Tuhan dan Rasul-Nya. Hal-hal yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal setelah menikah, bahkan termasuk ibadah. Selain itu, tidak ada ketentuan seorang Syarifah tidak boleh menikahi laki-laki biasa. Justru hal ini dapat mewujudkan keturunan-keturunan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci Ahlul Bait berarti munafik. Selain itu, oknum atau bahkan kiai yang menuduh tidak sambungnya nasab ulama Indonesia dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia tidak punya adab atau tata krama. Kiai Haji Najih Maimun mengatakan, kalau ada kiai yang menentang nasab habaib, berarti juga menentang nasab Wali Songo. Ini kan enggak punya adab, bisa baca kitab, tetapi bikin tafrikoh atau perpecahan kepada umat. Padahal nasab para habaib dari Ba'alawi, Ahlul Bait di Indonesia sudah jelas benarnya. Buya Yahya juga mengatakan, kami sampaikan, wahai umat. Kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda tetap pegangi bahwasanya para zuriyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Tak hanya itu saja, sebagai umat Islam, kita tidak boleh membenci keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, entah karena perilakunya ataupun hal lain. Membenci zuriyah Nabi atau Ahlul Bait tidaklah sama dengan membenci orang biasa. Adanya rasa benci kepada zuriyah Nabi dapat menyebabkan orang tersebut masuk neraka. Dalam kitab Al-Iqlil, Ibnu Adi menyampaikan ucapan Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan, Nabi bersabda, barang siapa yang membenci kami, yaitu Ahlul Bait, maka dia termasuk golongan munafik. Selain itu, Abu Sa'id Al-Khudri juga mengatakan, Nabi bersabda, demi zat yang menggenggam jiwaku, tidak ada seseorang yang membenci kami dan Ahlul Bait, kecuali Allah akan memasukkannya ke neraka. Buya Yahya juga memperingatkan, dan jangan gara-gara orang yang dikatakan zuriyah Nabi, lalu melakukan kemungkaran. Lalu kita benci Ahlul Bait Nabi, hati-hati. Jadi, tidak perlu ada perdebatan tentang nasab Ahlul Bait dan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Nasab beliau semua sudah jelas dan tercatat oleh organisasi dari Rabithah Al-Alawiyah. Apalagi semua habaib di Indonesia telah menyatakan nasab mereka sudah jelas kebenarannya, kecuali kalau memang ada orang biasa yang mengaku-ngaku sebagai habib atau keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya dengan adanya perdebatan ini dapat menimbulkan perpecahan dalam mempercayai keturunan dari Rasulullah. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.